Halo, kembali lagi di channel K33. Hari ini hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021. Sebentar lagi mau selesai PPKM darurat yang katanya bakal diperpanjang sih. Tapi anyway, mau diperpanjang atau enggak, hari ini kami coba buatkan konten untuk teman-teman bagaimana suasana Jakarta, khususnya Jakarta Pusat pada saat PPKM darurat kali ini. Ya teman-teman, sudah lama banget baru kita bikin car vlog lagi ya. Jadi car vlog kali ini kita akan nunjukin daerah Jakarta Pusat, mana-mana saja jalanan yang ditutup di masa PPKM darurat. Ini kami sedang berada di daerah Jalan Proklamasi ya, daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kita coba menelusuri jalan-jalan di Jakarta Pusat ini untuk mengetahui daerah mana aja sih yang jalanannya ditutup. So far di Menteng ini kondisinya, karena ini hari Minggu mungkin ya, jadi memang agak sepi. Namun tetap aja kayak toko bunga tadi itu masih buka. Nah, ini kalau kita lihat di depan ini ada jalan yang ditutup ke arah kiri ya. Ke arah kiri dari jalan terusan Proklamasi ini. Ini untuk belok ke kiri ke arah Imam Bonjol, ini jalannya ditutup. Jadi kita tidak diperbolehkan belok kiri. Kita diharuskan untuk lurus ke arah Menteng Dalam nih. Daerah Menteng Dalam. Menuju ke kantor DPP Golkar ya di depan. Kita akan lihat apakah di depan tutup lagi ataukah kita masih bisa lanjut terus. Ini stasiun Cikini juga sepi sebelah kanan teman-teman. Nah, ini stasiun Cikini ya. Di depan ya, ini sebelah kiri adalah kantor DPP Golkar. Seperti kita lihat ini ada balihonya. Kemudian kita berbelok ke arah Jalan Cilacap. Di sini pun sepi. Kiri Jalan Surabaya tidak ditutup, tapi sepi juga kios-kiosnya yang biasa jualan barang antik. Kalau teman-teman tahu di Jalan Surabaya itu banyak jual barang-barang antik ya. Kalau ada yang mau nyari barang antik di Jakarta bisa ke Jalan Surabaya. Dan jalurnya juga nggak ditutup. Ini kita ke kanan, ini sekarang masuk di Jalan Cikditiro Menteng. Kita masih di daerah Menteng nih teman-teman. Kayaknya sih normal aja ya di Menteng sini. Tidak banyak jalan yang ditutup kecuali tadi dari terusan Jalan Proklamasi menuju ke Imam Bonjol itu ditutup. Jadi nggak bisa belok kiri. Ya, ini sekarang kita ada di Jalan Cikditiro. Kalau tadi DPP Golkar, di depan ini DPP Nasdem, Partai Nasdem, sebelah kiri juga. Jadi di daerah Menteng ini banyak sekali kantor DPP partai ya, Dewan Pimpinan Pusat. Ada Golkar, ada Demokrat,
ada Nasdem, ada juga PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan yang tadi tuh pas kita mau belok kiri nggak bisa, dan di sebelahnya PDI itu ada DPP P3. Jadi partai-partai besar rata-rata berkantor di daerah Jakarta Pusat di Menteng. Swalayan Hero, kalau ada yang masih ingat, itu Swalayan Hero ini udah masuk daerah Cikini ya. Itu masih buka juga. Selebihnya di sini tutup semua. Tapi kita penasaran nih, jalan Imam Bonjol tadi kenapa tutup ya? Sekarang kita coba belok kiri. Tadinya kita mau lurus dulu ke Tugu Tani, tapi kita coba belok kiri dulu ke Cut Mutia. Penasaran dengan jalan Imam Bonjol yang tadi ditutup. Karena kita lihat apakah memang ke arah Sudirman itu dibatasi aksesnya, ataukah hanya jalan Imam Bonjolnya saja. Ini Masjid Cut Mutia sebelah kanan ya teman-teman ya. Jalan Teuku Umar juga dibuka, tidak ada penutupan karena banyak rumah dinas dari ambasador maupun mantan presiden Indonesia juga tinggal di Jalan Teuku Umar. Ini kalau kita lihat ke kiri itu jalan Kamboja yang nanti tembus ke jalan Tanjung dan jalan Cendana itu ditutup. Bahkan sebelum PPKM darurat pun jalan itu udah ditutup. Jadi masih kayak zaman Orde Baru. Jalan ke arah Cendana itu ditutup. Tidak semua orang boleh melintasi di jalan Cendana. Untuk transportasi online nih, kalau teman-teman lihat banyak yang masih berseliweran di jalan, baik yang ngangkut penumpang maupun mungkin mengambil atau mengantar makanan ya. Ini kita ada di jalan pertigaan Jalan Hos Cokro Aminoto. Nanti kita mau ke kanan, mau tes tembus nggak nih ke Bundaran HI. Nah, ini ciri khas rumah-rumah di daerah Menteng ya. Memang daerahnya daerah rumah-rumah pejabat dari zaman kolonial ya, tinggalnya di sini gitu. Jadi old money di Indonesia itu ya Menteng. Kalau yang tempat lain ya mungkin barulah. Tidak sedulu Menteng atau tidak lebih dulu daripada yang tinggalnya di Menteng. Depan Menara Mandiri yang di Jalan Imam Bonjol. Oh, ini teman-teman lihat. Nah, ini sebelah kanan mau lurus ke Bundaran HI nggak boleh. Ini ditutup juga. Jadi kita harus berbelok kiri. Harus belok kiri lagi atau berbelok ke arah kiri lagi untuk kembali lagi ke Jalan Imam Bonjol. Muterin lagi Jakarta Pusat, kita coba ke arah Pasar Baru ya. Sekarang kita belok kiri dulu di Hos Cokro.
sorry, yang tadi bukan jalan Hos Cokro, itu di belakangnya Hotel Pullman yang nggak bisa tembus dekat Deutsche Bank lah, dealer Mercedes itu nggak bisa tembus dari situ ke arah Bundaran HI. Ini sekarang kita sudah di Hos Cokro lagi. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat depan, ini jalan Kebon Siri Timur dalam juga ditutup ya, tembusan ke Kebon Siri Raya. Jadi kita harus lurus ke arah stasiun Gondang Dia. Itu nggak bisa diakses juga tuh. Nah, ini di bawah stasiun Gondang Dia. Kalau yang ini sih memang penutupan permanen karena bikin macet nih di sini. Jadi dialihkan jalurnya, nggak boleh lurus lagi, harus belok. Ini kita belok ke arah Kebon Siri. Nanti kita tembusnya di Tugu Tani. Dari Tugu Tani kita ke kiri dulu deh, pengen tahu daerah Harmoni Veteran seperti apa. Setelah itu baru kita coba cek Pasar Baru. Kita barusan melewatin stasiun Gambir. Stasiunnya sih sepi, tapi banyak banget motor yang lewat depan stasiun. Nah, ini mau ngakses ke arah Merdeka Timur, dan dari Merdeka Timur mau ke Merdeka Utara ya, itu ditutup karena PPKM darurat. Itu udah ada tulisannya tadi teman-teman. Berarti sekarang kita nggak bisa belok kiri, jadi kita lanjut ke arah Katedral dan Istiqlal. Nah, ini kita akan melewati jembatan Pintu Air. Ya, ini jembatan Pintu Airnya. Kemudian sebelah depan kita, persis depan kita ini pertigaan adalah Taman Banteng ya. Nah, ini depan ini Taman Banteng, dan selama masa pandemi corona ini Taman Banteng selalu ditutup, tidak pernah dibuka untuk umum karena pemerintah menjaga supaya menurunkan penyebaran virus COVID-19. Sekarang kita ada di salah satu jalan yang penting, karena di kiri kanan jalan ini ada dua tempat ibadah. Yang sebelah kanan itu katedral, dan yang sebelah kiri adalah Masjid Istiqlal. Oke, kita ke kiri ya. Kita ngelewatin belakang istana, karena tadi daerah Medan Merdeka Utara atau depan istana tidak boleh diakses dari Medan Merdeka Timur. Nih pintu air ya teman-teman, pintu air Istiqlal. Sekarang kita sudah di Jalan Veteran, dekat Setnek, belakangnya Istana Negara. Depan sih, bentar lagi. Nah, ini akses ke istana juga ditutup ya, arah yang kiri ini.
Setnek Istana ditutup dari arah kiri tadi, jadi kita hanya bisa melewati jalan belakang atau jalan veteran. Di sebelah kiri teman-teman adalah kompleks Istana Negara dan Sekretariat Negara. Ini daerah Harmoni Gajah Mada ya, seperti layaknya daerah pecinan atau daerah bisnis. Di sini masih tetap rame walaupun hari Minggu. Ya nggak rame sih, maksudnya ada aja gitu untuk kegiatan bisnis. Ini sebelah kiri ini banyak banget tukang ojek online mengambil order, karena itu masih buka ya untuk tempat makan. Ini sebelah kanan juga ada polisi yang berjaga. Halo Pak Polisi. Ini kita lanjut ke arah kota. Ini kalau sepanjang kali ini, kalau teman-teman yang pernah tahu video Jakarta Tempo dulu, Jakarta itu punya 3 moda transportasi untuk daerah sini. Jadi ada perahu yang melalui kanal-kanal ini ya, kanal di kali, kemudian mobil di jalan raya, dan ada juga tram. Jadi daerah sini nih kayak Amsterdam atau kayak kota-kota di Eropa lah pada masa kolonial Belanda. Cuman nggak tahu kenapa pas zaman Indonesia merdeka, moda transportasi massalnya semua hilang. Untuk kanal maupun untuk tram semuanya hilang. Semuanya diganti dengan mobil. Makanya Jakarta jadi macet kayak sekarang nih, karena hanya cuman ada mobil aja. Kalau dulu moda transportasi massalnya banyak. Nah ini sekarang udah ada kemajuan dengan adanya jalur busway Transjakarta. Ini baru pada tahun 2000-an ya, baru ada lagi moda transportasi massal. Tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah juga, karena tetap memakan bagian dari jalan raya. Padahal kalau kanal ini dinormalisasi lagi dan ada jalur tram lagi seperti Jakarta Tempo dulu, otomatis dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Jadi ini hanya pendapat kami aja bagaimana mengelola moda transportasi massal di Jakarta supaya kemacetan di Jakarta ini bisa dikurangi. Ini masih menuju ke daerah kota. Nah kalau di Harmoni tadi masih lumayan ada toko yang buka. Ini di Gajah Mada sepi. Cuma tetap untuk tempat makan masih banyak ojek online yang ngantri untuk membeli makanan. Nah ini di depan sudah masuk stasiun kota. Tapi karena kita nggak bisa lurus, karena yang udah aturannya gitu ya, mobil umum atau mobil pribadi udah nggak bisa masuk lagi ke daerah kota. Jadi kita harus belok kiri dulu, kemudian muter balik. Ini kita berada di dekat daerah stasiun Kota Tua. Lagi muter-muter di belakang ruko-rukonya nih. Nah ini yang tinggi di depan ini salah satu hotel yang terkenal. Ini dulu gedungnya hotel lama ya, zaman Belanda, tapi sekarang udah jadi Hotel Mercure. Banyak banget bangunan-bangunan bersejarah di daerah Kota Tua sini yang bisa kita temui. Ada yang kondisinya udah jelek, ada yang masih dipertahankan dan direnovasi. Nah ini tadi kita di belakang Hotel Mercure. Ini bagian depannya Hotel Mercure teman-teman. Jadi kalau kelihatan di atas itu tulisannya Hotel Mercure ya. Hotel Mercure daerah Kota Tua.
Ini kelihatan nih dari tol lingkar luar ya, tol Ancol, kelihatan hotelnya. Nah, ini jembatan ini adalah kanal untuk di bawah jembatan ini, maksudnya itu adalah kanal untuk transportasi air zaman Belanda dulu. Di Jakarta, kota tua Jakarta ini terkenal sekali dengan bangunan-bangunan bersejarah. Nih kalau kita lihat kiri kanan, ini banyak sekali bangunan bersejarahnya. Dan daerah sini menyimpan histori yang cukup kaya. Salah satunya adalah stasiun kota tua maupun kantor pos yang di depan ini adalah dari zaman peninggalan Belanda waktu masih zaman kolonial di Indonesia. Nah, itu gedungnya masih terpelihara sampai sekarang gitu. Jadi daerah sini dulu moda transportasinya yang tadi kami sampaikan ada 3. Ada kendaraan mobil, kemudian ada kanal dengan perahu, kemudian ada juga tram. Itu Jakarta tempo dulu. Jakarta yang katanya mirip dengan kota-kota di Eropa. Nah, ini kita lihat ya, lapangannya, gedungnya, ini semua tempat bersejarah. Itu adalah stasiun kota dan itu masih berdiri sampai hari ini. Nanti kita akan tunjukkan stasiun kota ini dengan cuplikan video Jakarta Tempo dulu. Ya, ini sekarang kita udah menuju ke area ITC Mangga 2. Nah, ini sudah nampak lagi kehidupan ya. Maksudnya kehidupan ekonomi, teman-teman. Kalau tadi sepi banget, bahkan orang jualan pun nggak ada gitu. Nah, kalau di sini tadi terlihat ada penjual-penjual di jalanan. Walaupun kalau kita lihat ini mall ITC atau ITC Mangga 2-nya ini tutup ya, nggak buka, tidak beroperasi. Ini Mangga 2 Mall juga tutup. Jadi ramenya ini karena banyak orang yang lewat maupun dari ojek online yang mengambil order makanan, bukan karena Mangga 2, ITC Mangga 2 maupun mall Mangga 2 nya beroperasi. Harko Mangga 2 juga tutup sebelah kanan. Ini sebelah kiri depan ada Mangga 2 Square dan WTC Mangga 2. Ini kayaknya tutup juga nih. Ya benar, Mangga 2 Square dan WTC Mangga 2 juga tutup. Jadi bisnis mobil bekas yang ada di WTC Mangga 2 sudah dipastikan akan terganggu karena mallnya sendiri itu tutup. Ini sekarang kita sudah ada di daerah Gunung Sahari.
terlihat sepi juga daerah sini. Dan sebentar, kita nggak bisa lurus nih kayaknya. Bisa ternyata. Sementara ini bisa, namun kayaknya akan ditutup pada saat hari kerja. Ini kebetulan hari Minggu, jadi masih diperbolehkan lewat nih. Ketika hari kerja, udah bisa dipastikan yang boleh lewat sini hanya bis Transjakarta. Sedangkan untuk kendaraan umum pribadi, kendaraan umum angkot maksudnya ya, bukan bis Transjakarta, dan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil dipastikan tidak bisa melintas di jalur sini. Jadi kalau tadi kita lihat di awal-awal itu arah dari Jakarta Pusat mau menuju ke Jakarta Selatan, menuju ke daerah Sudirman, itu ditutup aksesnya. Sedangkan kalau yang ini adalah akses dari Jakarta Utara, arah Ancol, dari Ancol menuju ke Jakarta Pusat itu juga ditutup. Sehingga benar-benar PPKM darurat ini membatasi wilayah administrasi Jakarta masing-masing. Jadi yang Jakarta Pusat, kalau dari tadi kita berkeliling di dalam Jakarta Pusatnya itu nggak masalah karena tidak dibatasin. Tetapi jalur-jalur arteri atau jalur-jalur utama menuju dan datang dari luar wilayah Jakarta, misalkan administrasi Jakarta Pusat mau ke Jakarta Selatan itu ditutup. Begitu juga dari Jakarta Utara mau ke Jakarta Pusat juga ditutup. Dari arah Gunung Sahari sekarang kita menuju ke arah Senen. Ini lumayan rame nih motor-motornya ya. Lebih banyak motor sih dibandingkan mobil. Ini ada kali untuk daerah Pasar Baru yang dulu dijadikan kanal, itu kalinya. Sepi juga daerah Pasar Baru. Sekarang kita menuju ke arah Pasar Senen. Sepertinya Pasar Senen walaupun area zona merah Jakarta Pusat dan juga diberlakukan PPKM darurat, nampaknya sih tetap rame. Tapi coba kita buktikan ya, rame apa enggak. Ya, ini kita sudah di daerah Senen. Sebelah kiri ini adalah jalur masuk ke Terminal Senen ya. Nah, ini angkot-angkotnya tidak terlalu padat. Pasar Senen ternyata ada yang berjualan, namun secara umum kios-kios di dalam pasarnya ini ditutup. Jadi memang mereka taat untuk melakukan aturan PPKM darurat. Jadi pasarnya pun ditutup. Walaupun tetap ada aja ya oknum ya yang berjualan di depan pasar, bukan di dalam kiosnya. Sekarang kita naik jembatan menuju ke Jalan Salemba. Dari tadi kalau kita lihat mobilitas masyarakat di daerah Jakarta Pusat untuk ke rumah makan ataupun untuk membeli makanan itu tidak terlalu terganggu karena masih banyak ojek online yang mengambil order. Kemudian jalur-jalur di dalam Jakarta Pusatnya sendiri tidak banyak yang ditutup, hanya jalur keluar masuk Jakarta Pusatnya saja yang ditutup. Sehingga jika kita ingin membeli kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya yang masih
berada di area Jakarta Pusat ini masih mungkin untuk dilakukan. Selain itu pilihannya juga dengan bantuan dari ojek online tadi. Ini kita sudah ada di daerah Jalan Salemba Raya. Lumayan rame. Ini mobil-mobilnya saya nggak tahu nih mobil apakah orang yang sedang ada urusan ke kantor polisi atau hanya parkir di pinggir jalan. Ya itu tadi teman-teman, perjalanan kita mengitari area Jakarta Pusat ya, untuk melihat jalur-jalur mana saja yang ditutup selama PPKM darurat kali ini. Jika kalian tinggal di daerah Jakarta Pusat, gak usah khawatir untuk keluar berbelanja, karena secara umum jalur-jalur di Jakarta Pusat ini tidak banyak yang ditutup. Tapi ingat, tetap selalu jaga prokes dan hanya untuk kebutuhan berbelanja sembako. Jangan nongkrong, jangan berkerumun, tetap jaga prokes, jaga kesehatan, sehingga kita bisa menghindar atau terhindar dari virus corona. Demikian teman-teman video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa kasih komentar di bawah, kemudian like, subscribe, dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.